kalajengaken acara ingkang kesedawan niki pengaosan. Pramila dumateng ngasanipun panjenenganipun Al Ustaz Bapak Muhammad Taufik LCMA wedal salajengipun kasumangkaaken sajengipun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak sedaya ingkang dirahmati Allah, monggo ingkang sepindah kita tansah menjalankan lawas puji syukur sedaya kanikmatan ingkang dipunparingaken dumateng kita sedaya. Alhamdulillah wonten ing dalem mriku kita saged matur panuwun papan menika. Wonten papan ingkang kebak kalian sejarah, penuh dengan sejarah perjuangan. Tempat di mana dimulainya perjuangan mendirikan Muhammadiyah wonten ing Kecamatan Turi, Kapanawon Turi nggih. Pak sampun dipun waosaken sejarahipun masyaallah. Sejarah menika menawi sampun ngantos hijrah iman-iman. Pilih mangke saking pengurus saged nyerat dadosaken buku kangge peringatan pilih rumiyin simbah-simbah kita sedaya sampun berjuang. Harus menjadi sebuah peringatan bersama bahwa di antara pahala yang bisa mengalir kepada orang tua adalah al-waladun soleh, anak yang soleh, yang bukan hanya mendoakan tetapi juga anak soleh yang senantiasa melanjutkan dan meneruskan cita-cita dari orang tuanya. Pilih itu luar biasa kalau ditulis menjadi buku pegangan, terutama di Kecamatan Turi. Pilih itu sesuatu yang sangat berharga sekali. Yang kedua kalinya sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang uswah hasanah semoga panutan kita sedaya. Bapak-bapak ingkang dirahmati Allah, wonten dalem menika kula matur nuwun sangat sampun dipun paringi wekdal kesempatan pilih wonten sesepuh wonten mriki para kiai ingkang langkung pantes sejatosipun kangge ngisi pengaosan menika. Ananging pun sampun dipun tunjuk bismillah mawon nyuwun panuwun dumateng para kiai pilih kewanen ngoten nggih. Kula matur wonten ngajengipun bapak-bapak sedaya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, momentum kita, momen dari hari-hari
ini masih berkaitan dengan maulid ya. Menawi mau sampun dipun sejarah Muhammadiyah ya. Maka Muhammadiyah ini tidak bisa lepas dari yang namanya Nabi Muhammad ya. Muhammadiyah dari kata Muhammad, sedangkan yang berikutnya adalah kata sifat ya. Muhammadiyah sesuatu yang bersifat mengikuti ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seharusnya orang Muhammadiyah inilah yang paling merasa memiliki Nabi Muhammad ya. Karena hanya ada satu di dunia ini ya, sebuah organisasi atau sebuah kelompok jamiah gitu ya, yang menamakan dirinya Muhammadiyah ya. Jadi seharusnya warga Muhammadiyah itu orang-orang yang paling merasa memiliki ya, Nabi Muhammad. Walaupun ini nabinya umat Islam ya tentunya ya, itu tidak bisa dipungkiri. Tetapi dalam kenyataannya kadang kita merasa kalah dengan saudara-saudara ya, di sekitar kita ya. Karena gue pilih di sana lebih kencang sholawatannya, sehingga merasa bahwa ya, mereka yang paling berat dengan Muhammadiyah ya. Tetapi harusnya dengan kata Muhammadiyah sendiri ya, seharusnya bisa menjadi pemacu semangat kita untuk senantiasa belajar ya, untuk senantiasa berusaha meniti langkah ya, ataupun sunnah-sunnah yang telah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad ya. Nah, salah satu kewajiban kita sebagai seorang mukmin ya, Allah sampaikan dalam surat At-Taubah ayat 24 ya. Ini nanti kalau ditanya orang Muhammadiyah harusnya hafal ini ya. Qul in kana aba'ukum ya, wa abna'ukum wa ahwatukum ya, wa azwajukum wa asiratukum wa amwalin iftaradumuha ya, wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakin tardawna ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadun fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin ya. Ayatnya agak panjang ya. Katakanlah wahai Muhammad ya. Kepada siapa? Ya. Kepada kita sebagai umatnya. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu ya. Kepada para pengikutmu ya. In kana aba'ukum wa abna'ukum wa ahwatukum ya. Jika saja seandainya orang-orang tua kalian wa abna'ukum anak-anak kalian wa ikhwanukum saudara-saudara kalian wa azwajukum istri-istri kalian wa asiratukum keluarga kalian wa amwalim iftaraftumuha ya. Harta yang kau kumpulkan wa tijaratun tahsawna kasadaha ya, perdagangan yang kau khawatirkan kerugiannya wa masakin tempat-tempat tinggal kalian yang kalian lebih cintai daripada Allah dan Rasulnya serta jihad di jalan Allah fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih maka tunggulah ya, tunggulah sehingga Allah menurunkan perintahnya ya. Allah menyebutkan semua yang dicintai oleh manusia ya. Yang pertama adalah orang tua. Hampir mayoritas manusia pasti mencintai orang tuanya, merasa berhutang budi kepada orang tuanya ya.
Qul in kana aba'ukum, yang pertama orang tua, cinta kepada orang tua. Hampir semuanya pasti mencintai orang tuanya. Ya. Seburuk apapun perilaku orang tuanya, seorang anak biasanya tetap mencintai orang tuanya. Ya. Wa abna'ukum, yang kedua, cinta manusia itu biasanya dicurahkan kepada anak-anaknya. Ya. Kalau orang tuanya nggak ada, atau kalau anaknya sudah lahir, maka cintanya kepada orang tua berkurang, kemudian dilimpahkan kepada anak-anaknya, sehingga cinta anaknya kadang melebihi cintanya kepada orang tuanya. Ya. Wa ikhwanukum, kemudian cinta berikutnya, ini levelnya di bawahnya biasanya. Ya. Cinta kepada saudara-saudaranya. Ya. Menawi mboten kagungan orang bapak, ibu, mboten kagungan putra, biasanya yang dicintai adalah saudara-saudaranya. Ya. Wa azwajukum, kemudian ya, istri dan pasangannya. Ya. Menawi wanita, ya, pasangannya pun suaminya. Ya. Wa asiratukum, keluarga. Ya, keluarga mereka kalau berpakde budi ponaan. Ya. Wa amwalun iktaraftumuha, harta. Biasanya kalau cintanya kepada orang, ya, satu sisi yang lain juga mencintai harta. Hampir semua manusia itu dibekali nafsu untuk senantiasa mengejar harta, ya. Sehingga harta ini dikejar-kejar, dicintai. Ya. Mboten nonton kok senang melarat niku mboten nonton. Jarang sekali ada orang yang tidak senang dengan harta. Wa tijaratun tahsauna kasada, kemudian kecintaan berikutnya adalah jual beli. Ya. Atau ini termasuk juga dengan cinta kepada pekerjaannya, ya. Cinta kepada sumber rezekinya. Ya. Wa masakin tardawna, kemudian tempat-tempat tinggal. Ya. Manusia yang dicintai setelah harta adalah membanggakan tempat tinggalnya. Makanya orang kemudian berlomba-lomba membangun rumahnya. Ya. Dan ini orang berlomba-lomba mana yang lebih tinggi, mana yang lebih bagus. Membangun rumahnya luar biasa perlombaannya. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, jika kecintaan kalian terhadap hal-hal tadi, ya, lebih besar daripada cinta kalian kepada Allah dan Rasulnya, wa jihadun fisabilih, juga lebih kalian cintai daripada berjuang di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah ketentuan Allah berlaku atas kalian. Ya. Nah, ini adalah dalil, ya, kewajiban kita sebagai seorang mukmin, sebagai orang Islam untuk cinta kepada Nabi. Ya, kalau ditanya dalilnya apa, ya, cinta kepada Nabi itu dalilnya apa? Maka dalilnya ada pada surat At-Taubah ayat 24. Ya, At-Taubah ayat 24. Ini dalil yang mutlak sifatnya. Ya. Apakah hal-hal tadi lebih engkau cintai? Berarti ini kan masalahnya cinta. Ya. Engkau cintai daripada Allah, Rasul, dan jihad fisabilillah. Ya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Nah, bagaimana kalau ada orang yang tidak mencintai Nabi Muhammad? Jatuhnya pada akhir ayat ini, wallahu la yahdil qaumal fasikin. Maka Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.
Berarti nek wonten wong Islam kok boten tidak mencintai Nabi, naudzubillah. Pilih Nabi bisa masuk dalam kategori fasik. Naudzubillah. Jadi mencintai Nabi ini sebuah kewajiban bagi kita. Mencintai Nabi itu adalah sebuah perintah dari Allah yang harus kita laksanakan. Nah, pertanyaan berikutnya, yang dimaksud mencintai Nabi itu apa? Padahal Nabi sudah tidak ada bersama kita. Cinta kepada Nabi itu seperti apa bentuknya? Nah, dikatakan oleh para ulama yang namanya hubbun Nabi atau mahabbatun Nabi, kecintaan kepada Nabi itu adalah kecondongan hati seorang muslim kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdampak memberikan kecintaan kepadanya melebihi cintanya kepada dirinya sendiri, kepada anaknya, kepada orang tuanya, dan kepada orang lain. Jadi kecondongan hati untuk meletakkan Nabi di atas segalanya, di atas semua manusia itu sebenarnya. Itu namanya mahabbah. Tentunya ini tidak mudah. Bagaimana kita meletakkan Nabi ini di atas semua, meletakkan Nabi di atas semuanya, di atas orang-orang yang kita cintai tadi. Berarti mencintai Nabi adalah bagaimana mengusahakan diri ini untuk senantiasa sama dengan apa yang dikehendaki dan diinginkan oleh Nabi. Jadi cinta ini bukan hanya sebatas kata-kata. Ketika dikatakan kecondongan hati ini berarti harus ada bukti. Nek ngomong cinta kepada Nabi, bocah-bocah TK itu hafal lagunya. Cinta Allah, cinta Nabi itu hafal lagunya. Tetapi apakah cukup dengan mengatakan saya mencintai Nabi kemudian kita dikategorikan sebagai orang yang mencintai Nabi? Tentunya tidak cukup. Maka mahabbah ini harus ada konsekuensinya, harus dibuktikan. Mahabbah ini harus dibuktikan yang pertama dengan ittiba. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, jika umatmu mengatakan qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mengatakan bahwa kami mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Berarti tanda atau syarat untuk mencintai Rasul itu harus dibuktikan dengan ittiba atau mengikuti jalan dan sunnahnya. Jadi cinta Nabi ini adalah perpaduan antara ikrar dan pembuktian. Ikrar bil lisan, diikrarkan dengan lisan kita dan dibuktikan dengan tindakan, amal, perbuatan. Inilah dakwahnya Muhammadiyah. Bagaimana dakwah Muhammadiyah itu adalah menjadikan Al-Quran dan sunnah, sunnah yang sunnah
yang sahih, ya, sunnah yang bisa dijadikan sebagai hujah. Ya, inilah dakwah Muhammadiyah, menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman kita. Ya. Jadi itu, ya, bahwa ikrar kita, ya, kita sebagai hambanya Allah harus dibuktikan dengan cara mengikuti petunjuknya, sunnahnya Rasulullah. Ya. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah juga bersabda, ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna keimanan, ya, seseorang di antara kalian sehingga menjadikan aku lebih dicintai, ya, daripada cintanya kepada orang tuanya, kepada anaknya, dan juga kepada manusia semuanya. Tidak sempurna, ya, keimanan kita. Berarti cinta Rasul ini adalah sesuatu yang bisa menyempurnakan, ya, keimanan kita. Tanpa adanya cinta kepada Nabi ini, maka keimanan kita tidak akan sempurna. Ya. Kemudian, ya, yang berkaitan dengan ini, ya, apa fungsinya atau apa fadilahnya, hikmahnya, untungnya bagi kita itu apa untuk mencintai Nabi, ya. Lagi-lagi dalam sebuah hadis diriwayatkan, ya, dari Anas radhiyallahu anhu, ya, ja'a rajulun fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah mata sa'ah, fa'aradu anhu Nabi alaihi salatu wassalam, summa ada ilaihi faqala ma'adta laha, qala hubbullah wa rasuluh, faqala fa'innaka man ahbabta. Datang seorang laki-laki, ya, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kiamat ini kapan datangnya? Katanya kiamat sudah dekat, ya. Terus kapan datangnya? Fa'aradu anhu, Nabi tidak mau menjawab, Nabi mengabaikannya. Kemudian hari berikutnya laki-laki ini datang lagi, ya Rasulullah, kapan kiamat ini datang? Ya. Kemudian Rasul balik bertanya, mada a'dadta lahu, apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapinya? Ya. Faqala hubbullah wa rasuluh, ya, aku menyiapkan, memodali diriku dengan cintaku kepada Allah dan Rasulnya. Faqala, kemudian Rasul menjawab, ya, fa innaka man ahbabta. Kalau begitu kamu nanti akan bersama orang yang engkau cintai. Ya. Semua dari kita pasti ingin masuk surga. Semua dari kita pasti ingin bertemu dengan Nabi. Ya. Dan salah satu kunci, ya, untuk bisa dekat bersama Nabi adalah mencintai Nabi. Fa innaka ma'a man ahbabta. Sesungguhnya kamu nanti akan bersama orang yang engkau cintai. Kemudian mendengar itu Anas mengomentari lagi, Anas bin Malik ini, ya, beliau mengomentari, ma farihna ba'dal Islam farhan asadu min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka ma'aman ahbabta, fa ana uhibbullah wa rasuluhu wa Abu Bakr wa Umar, fa arju an akuna ma'hum wa illam a'mal bi a'malihim. Tidak ada kegembiraan, ya, bagi kami, ya, setelah kegembiraan masuk Islam
selain mendengarkan ucapan Nabi tadi, innaka ma'aman ahbabta, sesungguhnya kamu bersama orang-orang yang kau cintai, ya. Maka aku mencintai Allah dan Rasulnya, Abu Bakar dan Umar. Fa'arju an akuna ma'ahum, dan aku berharap dengan cintaku tadi aku bisa berkumpul bersama mereka. Wa illam a'mal bi a'malihim, walaupun aku tidak bisa menandingi amalan mereka, ya. Berarti ini kabar gembira buat kita semua. Tentunya kita tidak akan bisa menyaingi yang namanya Abu Bakar. Kita tidak mungkin bisa mengejar kesolehannya Umar. Tentu tidak bisa, ya. Kita yakin bahwa sesoleh-solehnya kita tidak akan sampai derajat kesolehannya Abu Bakar dan Umar. Tetapi masih ada peluang, Bapak-bapak sekalian, bahwa kita nanti bisa berdampingan dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Rasulullah. Syaratnya dengan ini tadi, bagaimana kita mencintai Rasulullah, ya. Kemudian Rasulullah juga mengomentari tadi, ya, memberikan komentar yang lain, ya, yang menjadi kabar gembira untuk kita sebenarnya, ya. Rasulullah ngendika, man asatu ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawatu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi, ya. Man asada ummati li hubban, orang yang paling aku cintai dari kalangan umatku, ya. Ternyata yang paling Rasul cintai itu bukan para sahabatnya, ya. Orang yang paling berbahagia itu adalah nasun yakununa ba'di, orang-orang yang hidup setelahku, ya. Lagi-lagi ini kabar gembira untuk kita, Bapak-bapak sekalian. Nasun yakununa ba'di, orang-orang yang hidup setelahku. Ya watu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi, orang-orang yang mereka senantiasa berharap untuk bisa berjumpa denganku, ya. Orang yang tidak hidup di masaku tetapi berharap bisa berjumpa denganku, walaupun harus, ya, mengorbankan keluarga dan hartanya, ya. Orang-orang yang lebih mencintai Rasul dibandingkan cintanya kepada keluarga dan hartanya, ini mendapatkan kabar gembira bahwa orang-orang ini nanti yang paling bergembira karena apa? Bisa bertemu dengan Rasul, ya. Bukan kalangan sahabat yang bertemu dengan Rasul, ya, yang paling bahagia, tetapi orang-orang yang hidup setelahnya. Ini termasuk kita, ya, termasuk umat sekarang ini memiliki kesempatan untuk bisa bahagia, bisa bergembira. Kenapa? Bertemu dengan Rasul, hidup bersama, berdampingan dengan Rasul, ya. Orang-orang yang benar-benar, ya, mengalahkan semuanya, mengalahkan keluarganya, mengalahkan hartanya, ya. Demi apa? Demi mencintai Rasul, ya. Atas kecintaan kita kepada Rasul ini nanti akan menentukan posisi kita, seberapa cinta kita kepada Rasul, ya. Sejauh itu juga posisi kita nanti di akhirat, ya. Yang lebih besar cintanya, maka besar dekat juga posisinya dengan Rasul, ya. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa cinta itu butuh pembuktian, ya, apa pembuktian yang bisa kita lakukan untuk membuktikan bahwa kita ini benar-benar mencintai Rasul? Yang pertama adalah nusrah, ya, pembelaan kita terhadap Rasul. Sejauh mana kita membela syariatnya Rasul, sejauh mana kita membela agama yang dibawa dan diajarkan oleh
Rasul. Ya, mungkin ada orang-orang yang mengatakan wis beragama itu ya sak cukupe wae. Ya. Tidak bisa seperti itu. Ya. Namanya agama itu adalah sebuah keyakinan yang harus kita perjuangkan. Ya. Nah, kita tidak mau berjuang, untuk apa kita memilih untuk beragama? Ya. Agama ini harus kita perjuangkan. Ya. Ketika kita mengatakan Muhammadun Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, ya, itu ada konsekuensi di belakangnya, ya. Bukan hanya kata-kata mereka. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Ada yang harus diikuti ketika mengucapkan itu. Konsekuensi ini yang tidak bisa diterima oleh orang-orang Quraisy. Kenapa orang Quraisy yang bisa berbahasa Arab tetapi tidak mau bersyahadat? Ya. Kenapa? Karena mereka paham ketika sudah mengucapkan syahadat itu ada konsekuensi yang berat. Ketika orang sudah mengikrarkan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka siap tidak siap, mau siap atau suka tidak suka, dia harus siap untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasul. Mau tidak mau dia harus tunduk, ya, atas perintah Rasul. Makanya orang-orang Quraisy itu boten kurun, ya, tidak mau bersyahadat. Kalau syahadat itu sekedar lisan, bagi mereka itu bukan perkara yang sulit, ya, karena syahadat dengan bahasa mereka. Tetapi kenapa mereka tidak mau bersyahadat? Ya, karena tidak mau mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah, ya. Karena utusan Allah ini posisinya melebihi posisi raja, ya. Namanya raja itu berada di bawah Allah, ya. Karena utusan, namanya utusan itu berdiri sebagai wakil dari yang mengutus, ya. Jadi ketika Muhammad menjadi utusan Allah, ya, berarti posisi Nabi Muhammad ini sebagai perwakilan Allah di atas muka bumi ini, ya. Bukan menggantikan posisi Allah, tetapi sebagai perwakilan. Apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan ini menjadi, ya, kekuasaannya Allah. Oke. Jadi yang pertama yang menjadi bukti cinta kita kepada Rasul adalah senantiasa berusaha membela dan memperjuangkan sunnah-sunnahnya, ya. Jadi membela Nabi ketika ada yang, ya, mengolok-olok Nabi, menghina Nabi, menghina syariatnya, maka kewajiban kita sebagai orang beriman, orang yang menyatakan bahwa kita mencintai Nabi, harus senantiasa siap untuk membela. Ini bukan masalah fanatisme dan, ya, radikalisme, bukan, ya. Tetapi ketika kita memiliki keyakinan, maka kita harus mempertahankan apa yang kita yakini, ya. Ini yang pertama, ya, senantiasa membela, ya, sunnah-sunnahnya, ya. Kemudian yang berikutnya yang menjadi bukti kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasul, senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan dan apa yang disunahkan, ya. Caranya senang, tapi nek dikon kok gemang, ya. Nopo senengnya tenanan yang ngoten niku? Kan boten. Nek jenenge wong seneng, sekuat tenaga pasti akan mengusahakan, ya. Menawi wonten dalem, ya, putra-putranya minta sesuatu, karena kita cinta kepada putra-putra kita, seberat apapun pasti akan kita usahakan, ya. Garwane nyuwun sesuatu misalnya,
apapun, sesulit apapun permintaannya, karena kita mencintainya pasti sekuat tenaga kita akan mengupayakan. Demikian juga ketika kita menyatakan bahwa kita mencintai Rasul, maka sekuat tenaga kita harus berusaha ya, untuk bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh Rasul ya. Itu sebagai bukti cinta kita ya. Nek ternyata buatan mata lima dipaidu oleh karena dari cinta yang dijalui mono ragelem ya. Nanti dipaidu ya. Karena cinta itu harus dibuktikan ya. Paling tidak ya, mengusahakan apa yang diinginkannya ya. Kemudian yang ketiga, bukti cinta kita kepada Rasul adalah ya, menyebarkan sunnah-sunnahnya ya. Ketika kita senang ya, merasa cocok dengan seseorang, kita akan menyebarkan apa yang dia sampaikan. Nah, ketika kita mencintai Rasul, maka tugas kita adalah menyebarkan sunnah-sunnahnya, menyebarkan ajaran-ajarannya. Jadi senang tapi kok tidak mau menyampaikan ya, tidak mau menebarkan sunnah-sunnahnya, berarti dipertanyakan kecintaannya ya. Kemudian yang berikutnya ya, yang bisa menjadi bukti bahwa kita mencintai Rasul ya, kita tidak akan ridho ketika ada orang yang menyakiti Rasul ya. Dan ini wong tambah modern, tambah kuanen ya, apalagi melewati media sosial itu banyak sekali orang-orang yang sekarang itu melewati batas ya, kekuanen, nantang Gusti Allah ya, nantang Nabi, nantang umat ini ya. Apakah mereka lupa bahwa hidup di dunia ini hanya sementara? Oke. Ya. Nah, terhadap orang-orang yang seperti ini kita tidak boleh diam-diam. Misalnya di keluarga kita saja ada orang yang menjelek-jelekkan orang tua kita, pasti kita tidak terima. Padahal tadi dikatakan bahwa cinta kita kepada Nabi harus melebihi cinta kita kepada orang tua kita ya. Jadi kalau ada orang yang menyakiti Nabi ya, tentunya kita tidak bisa menerima ya, perilaku ya. Kalau ada orang yang menyakiti Nabi kok kita tidak tergerak untuk membela, berarti ada yang sakit di hati kita ya. Mungkin hati kita bermasalah jadi ini senang tapi kok menang wae ya, ketika orang yang dicintai disakiti oleh orang lain ya. Kita tentu tidak bisa menerima ketika istri-istri kita ada orang lain yang menyakiti ya. Tapi ini katanya mencintai Rasul ya. Bukan hanya diam, bahkan kadang kita yang menyakiti Rasul sendiri ya. Jadi itu bukti ya. Kemudian yang kelima ya, bukti selanjutnya yang bisa kita lakukan ya, untuk membuktikan bahwa kita mencintai Nabi adalah banyak-banyak bersolawat ya. Solawat itu sebagai bentuk ya, sanjungan kita, pujian kita, rasa terima kasih kita kepada Nabi ya. Wong itu naik senang pasti akan dipuji-puji, akan disanjung-sanjung ya. Kalau kita cocok dengan salah seorang guru kita, pasti akan disanjung-sanjung terus ya. Kalau kita merasa bahwa Nabi ini adalah orang yang lebih berhak kita cintai, tentunya kita juga akan banyak-banyak menyanjung ya. Sholawat ini bagian dari sanjungan terhadap Nabi. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, yang bisa kita lakukan untuk membuktikan cinta kita ya, hendaknya kita senantiasa
menghindari bid'ah. Katanya percaya bahwa Nabi itu utusannya Allah, tapi kok masih membuat-buat ibadah yang tidak diajarkan oleh Rasul. Berarti tidak sepenuhnya percaya kepada Rasul. Makanya Umar begitu keras mensikapi orang-orang seperti ini. Orang-orang yang membuat-buat bid'ah dikatakan sesungguhnya dia sedang menuduh Muhammad berkhianat. Kenapa dikatakan berkhianat? Karena ada syariat yang tidak disampaikan. Jadi kalau orang masih menganggap syariat yang diajarkan oleh Rasul itu kurang, berarti dia sedang menuduh Muhammad tidak menyampaikan syariat, menuduh Muhammad telah berkhianat. Atas seorang Muslim, apalagi pengikutnya Nabi Muhammad, orang-orang Muhammadiyah, harus senantiasa menjaga dirinya untuk jauh dari perbuatan-perbuatan bid'ah. Ini sebagai bukti cinta kita. Kita yakin sepenuhnya bahwa Rasul itu qad addal amanah, telah menunaikan amanah yang diemban, wa nasahal ummah, dan sudah menyampaikannya kepada umat. Tidak ada satu syariat pun yang tidak disampaikan kepada umat. Kalau itu baik, pasti sudah diajarkan oleh Nabi. Terus kalau ada yang merasa bahwa syariatnya Nabi ini belum sempurna sehingga perlu membuat syariat yang baru, berarti dia sedang menuduh Nabi telah berbuat khianat. Terus orang Muhammadiyah harus senantiasa jauh, tidak boleh mentoleransi perbuatan-perbuatan bid'ah. Walaupun kadang yang melakukan bid'ah mengatasnamakan sebagai bentuk cinta kepada Rasul. Kita mencintai Rasul sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul saja. Motasah damel-damel ukara piyambak, motasah damel-damel cara dhewe. Cukup dengan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi. Kemudian yang ketujuh, orang sebagai bentuk bukti cinta kita kepada Nabi adalah mahabbatu ashabihi wa ahli baiti, mencintai para sahabatnya dan juga para ahlul bait. Rasulullah nanti ngendika, man ada ashabi faqad adani, barang siapa yang menyakiti para sahabatku maka dia telah menyakitiku. Katanya orang Islam, katanya mengaku nabinya Muhammad, tapi kok sukanya menghina Abu Bakar, menghina Umar, menghina Utsman dan sahabat-sahabat yang lainnya, berarti dia telah berdusta. Nek jenenge wong seneng terhadap seseorang pasti akan memuliakan orang-orang yang ada di sekelilingnya, di sekitarnya, baik sahabatnya maupun keluarganya. Jadi cinta ahlul bait, yang benar-benar ahlul bait, karena banyak orang yang ngaku-ngaku sebagai ahlul bait tetapi tidak bisa dibuktikan bagian dari ahlul bait. Kepada ahlul bait kita harus menaruh hormat, harus memberikan doa yang terbaik bagi mereka. Kepada sahabat-sahabat Nabi juga harus memberikan pembelaan dan cinta kita.
tadi beberapa hal ya, yang bisa kita lakukan ya untuk membuktikan ya bagaimana cinta kita kepada Nabi. Nah, karena cinta ini sulit ya, kita perlu contoh ya, mencintai orang yang sudah tidak ada, yang kita tidak pernah bertemu dengannya itu tidak mudah ya. Nah, kita perlu, kalau kita mengatakan atau mengklaim bahwa kita telah mencintai Rasul, kita perlu belajar dari para sahabat ya. Bagaimana cintanya para sahabat terhadap Nabi ya. Ditanyakan kepada Ali bin Abi Thalib ya. Beliau ditanya oleh seorang tabi'in, kaifa kana hubbukum li Rasulillah, wahai Ali ya, bagaimanakah kalian mencintai Rasulullah, seperti apakah cinta kalian terhadap Rasulullah ya. Faqala, kemudian Ali menjawab, kana wallahi ahabbu ilaina min amwalina wa audadina wa abnaina wa ummahatina wa minal ma'il barid 'ala al-qamar. Demi Allah ya, sesungguhnya ya, beliau lebih kami cintai ya, daripada harta kami, daripada anak-anak kami ya, daripada ibu kami dan orang tua kami ya. Ini bukan ucapan ya, ini benar-benar dibuktikan oleh para sahabat. Ada sebuah cerita ya, seorang wanita ya, setelah peperangan Uhud ya, wanita ini mendapatkan berita bahwa ayahnya meninggal dalam perang Uhud. Saudara laki-lakinya juga meninggal dalam perang Uhud. Suaminya juga meninggal ketika itu. 3 orang dari keluarganya, suami, bapak, dan saudara kandungnya. 3-tiganya ikut berperang dan 3-tiganya meninggal dalam perang Uhud. Ketika kemudian Rasul bersama rombongan pulang dari perang Uhud, yang dicari bukan keluarganya. Wanita tadi kemudian ya, setelah mendengar keluarganya meninggal, bukan mencari jasad keluarganya, tetapi bergegas mencari Rasul. Kaifa kana bi Rasulillah, bagaimana keadaan Rasulullah sekarang ya. Kemudian para sahabat mengatakan Rasulullah dalam keadaan baik. Kalau begitu tidak ada musibah yang lebih berat daripada musibah yang menimpa Rasul. Ini mau kehilangan bojone, kehilangan bapaknya, kehilangan masih. Beliau masih mengatakan tidak ada musibah yang lebih berat daripada musibah yang menimpa Rasul. Nah niki ya, kemudian kita ya dikeker, kita lihat kepada diri kita sendiri ya, bandingannya seperti apa ya, apakah kita sudah bisa menjadi seperti wanita ya. Ini bukan berarti beliau tidak cinta keluarganya, tetapi benar-benar membuktikan bahwa cintanya kepada Rasul itu jauh melebihi cintanya terhadap keluarganya ya. Jadi ketika Ali tadi mengatakan bahwa cinta kami melebihi cinta terhadap anak, kepada orang tua, kepada ibu dan harta kami, itu benar-benar terjadi ketika itu ya. Buatan yang lamis, benar-benar mereka ya, melakukan yang seperti itu ya. Jadi makanya ketika perang Uhud itu kan para sahabat berlomba-lomba ya. Berlomba-lomba untuk apa? Menjadi tamimnya Rasul, berlomba-lomba untuk menjadi perisainya Rasul. Ketika sudah tidak ada senjata, tidak ada tameng, mereka berlomba-lomba untuk apa? Nutupi Rasul ya. Biar tidak dipanah oleh musuh, biar tidak terkena panahnya musuh, biar tidak terkebas ya. Ini kan luar biasa ya. Nah awak dewi dalam posisi itu panen ya.
Melayu di situ dengan kondisi kita sekarang, ya. Mau pilih, ya. Melihat seperti itu sudah lari, ya. Tapi para sahabat tidak, benar-benar membuktikan cintanya bahwa ketika mengikatkan Rasul lebih kami cintai itu ya buatan ya, sekedar ucapan, dibuktikan, benar-benar dibuktikan, ya. Keluarga itu kau nomor loro, yang penting Rasulullah gimana. Sekarang posisi kita kadang, ya, kita takut kehilangan kehilangan pekerjaan hanya gara-gara ya wong kok ya, terlalu nyunah, ya, takut dipecat, akhirnya kemudian mengalahkan apa yang diyakini. Kadang-kadang seperti itu, ya, tidak berani mempertahankan prinsip bahwa ini itu sunnah, ini itu ajarannya Nabi, ya, ini itu syariat, ya. Kadang kita kalah dengan harta, kalah dengan pekerjaan, ya. Bahkan kadang kita nggak berani, ya, sekedar untuk dirasani oleh tetangganya, ya. Dan ini kan anggap kita mesti dirasani, ya. Hanya dengan karena pakaiannya mungkin atau perilakunya yang berusaha memegang sunnah itu kadang menjadi rasan-rasan tonggone, ya. Dengan hanya dirasani saja kadang kita merasa tidak betah, ya. Akhirnya kemudian malu ngalah meninggalkan apa yang sebenarnya diyakini, ya. Nah kita dengan seperti itu saja masih ngalah, ya, masih kemudian minder dan tidak pede, bagaimana kita mau memperjuangkan Rasul? Bagaimana kita mau membela Rasul? Berarti kata-kata bahwa kita cinta Rasul itu ya belum bisa, ya, dibuktikan, ya. Nah, ini di masyarakat biasanya seperti itu, ya. Apalagi di, ya, Muhammadiyah yang, ya, hidup di komunitas Muhammadiyah yang minta dirasakan terus. Ini realitanya, ya, realitanya kan seperti itu. Kita tidak menyalahkan yang rasa-rasa itu, tetapi kita menyalahkan diri kita sendiri. Kenapa dengan rasa-rasa dirasani wong liya wae, karena kita tidak sanggup mempertahankan itu. Ya. Saya rasa-rasa itu kok tekan kiamat ya tetap wonten. Ya. Akan selamanya akan ada orang yang, ya, tidak cocok dengan kita. Tapi ketika itu sebuah keyakinan, sebuah prinsip, ya harus kita lakukan. Ya. Nah, inilah sebagai bukti bahwa kita itu mencintai Rasul. Ya. Kita ini memang benar-benar layak, ya, disebut sebagai Muhammadiyah tadi loh, orang-orang yang, ya, menjadi pengikutnya Nabi Muhammad. Jadi Muhammadiyah, tapi ketika dihadapkan dengan sunnah, ya, kok ngeper, ya. Nah, ini tidak pantas dianggap sebagai orang Muhammadiyah. Kenapa tidak berani memperjuangkan sunnahnya Nabi Muhammad? Ya. Nah, ini bukan Muhammadiyahnya, tetapi, ya, Nabi Muhammadnya itu loh yang harus kita pegang betul. Ya. Jadi bukan hanya karena organisasinya saja, tetapi, ya, lebih dalam daripada itu. Muhammadiyah itu adalah para pengikutnya Nabi Muhammad, bukan sebatas organisasinya saja. Yeah. Yeah. Nah, inilah beberapa contoh, ya, beberapa contoh bagaimana para sahabat itu membuktikan kata-katanya. Yeah. Nah, ketika kita sudah mencintai Rasul, maka apa yang, ya, yang kita dapatkan? Ya, yang pertama itu tadi yang di ayat pas, ya, qul in kuntum tuhibbunallah, ya, fattabi'uni yuhibbukumullah, ya. Kita akan mendapatkan cintanya Allah, ya. Dengan apa? Mengikuti Rasul, ya. Cinta kita kepada Rasul, kemudian berusaha mengikuti sunnah-sunnahnya, maka cintanya Allah akan turun kepada kita. Hidup kita berkah. Kenapa? Dinaungi oleh cintanya Allah. Kemudian yang berikutnya, ya, cinta Rasul ini adalah syarat
untuk meraih ya manisnya keimanan, ya. Untuk meraih, untuk bisa menikmati lezatnya keimanan itu hanya bisa diraih ya dengan cinta kepada Rasul. Ya. Ini banyak dalilnya yang berkaitan dengan ini, ya. Bahwa yang bisa merasakan manisnya iman, ya. Man kunna wajada fihi halawatul iman, ya. Ada 3 golongan yang bisa merasakan manisnya keimanan, ya. Ayakunallaha wa rasulahu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Ketika seseorang bisa menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lainnya, itu baru bisa merasakan nikmatnya iman, ya. Nah, belum bisa meletakkan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai, ya, ibadah itu masih menjadi beban. Oke. Ibadah itu masih menjadi beban. Kenapa? Karena belum bisa menikmati. Sholat itu menjadi beban kalau tidak bisa menikmati sholat. Ya. Penak-penaknya sare, ya, harus bangun. Bagi yang tidak bisa menikmati ini beban. Ya. Wayai dahar kon poso ini beban. Ya. Bagi yang belum bisa menikmati, ya. Karena syariat ini berat semuanya, ya. Baik perintah mengerjakan ataupun perintah meninggalkan itu kan berat, ya. Manusia akan terbebani kecuali hanya orang-orang yang sudah bisa menikmati tadi, ya. Orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lainnya, itu salah satunya, ya. Jadi cinta Rasul menjadi syarat untuk bisa menikmati manisnya keimanan, ya. Kemudian cinta Rasul bisa menjadi sebab, ya, untuk masuknya kita ke dalam surga. Innaka ma'aman ahbabta tadi. Sesungguhnya kamu nanti akan bersama dengan orang yang kau cintai. Berarti karena cinta Rasul menjadikan, ya, sebab kita bisa masuk surga, ya. Kemudian cinta kepada Nabi, ya, dan bersolawat kepadanya ini akan membantu, ya, menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita, ya. Rasulullah pernah mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab, ya, salah seorang penulis wahyu, ya. Beliau mengatakan, idzan takfi hammuka wa yaghfir dzanbuka, ya. Jika engkau, ya, karena beliau bercerita, aj'alid du'a kullu sholatun alaika, saya menjadikan doa saya, ya, semuanya itu bentuknya hanyalah sholawat ya Rasulullah, ya. Dan Rasul mengatakan, idzan, kalau begitu, ya, sholawatmu tadi, doa yang engkau panjatkan tadi, ya, akan mengobati kegundahanmu, ya, wa yaghfir dzunubuka, dan akan menjadi sebab diampuni dosa-dosamu, ya. Jadi cinta kepada Nabi dibuktikan dengan sholawat. Sholawat itu untuk apa? Gitu tadi, ya, untuk mengobati hati kita yang sedang risau, gitu. Sehingga cinta kepada Nabi ini nanti akan mendapatkan sakinah, ya, akan mendatangkan sakinah, ketenangan di dalam jiwa kita. Jadi, pilih jika semangat lebih, ya. Ini beberapa hal yang berkaitan, karena tadi saya diminta untuk membawakan materi maulid, ya, karena masih suasananya
bisa tumbuh ya kalau kita tidak mengenal Nabi. Ya, orang Jawa bilang witing tresno jalanan saka kulino. Kalau kita tidak kenal Nabi, bagaimana kita mau mencintainya? Berarti agar cinta ini tumbuh bersemi di dalam hati kita, harus meluangkan waktu. Kadang-kadang kita perlu membaca perjalanan hidupnya, kadang-kadang kita perlu merenungi perjuangannya, kadang-kadang kita perlu belajar lagi tentang pengorbanan yang telah Rasul lakukan untuk kita semuanya. Kalau kita sudah mempelajarinya, maka kita akan merasa berhutang banyak kepada Rasul, sehingga akan tumbuh rasa cinta itu. Kenapa? Karena kita berhutang jasa, kita berhutang budi kepadanya, dan banyak sekali hutang yang kita miliki terhadap Rasul, sehingga cinta itu muncul. Tapi kalau kita tidak pernah mengenal Rasul, maka cinta itu juga tidak akan pernah hadir di dalam hati kita. Terus kita perlu mengenal dan belajar tentang perjalanan hidup Rasul, sehingga kita juga belajar untuk mencintainya. Jadi kasih atau pula orang komitmen ini mengakuin pandangan. Aku qali hadza wastaghfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.